بسم الله الرحمن الرحيم قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Kolang dika Gusti Allah, ihbita temuruna sira loro ai adamu tegese Adam wa Hawa ulan Hawa temurun bima klan barang istamal tuma kang mengandung atau memuat sapa sira loro memuat alihi ngatasé ma bayane ma min dzurriyyatikuma nyatane keturunanira loro temurun-temurun minha saking swarga saking jannah minal jannati tegese saking swarga jami'an yo sekabehane ba'dukum uti setengah sira kabeh ba'duz dzurriyyati tegese setengah keturunan li ba'din maring setengah kang liya iku aduwun dadi musuh. Kenapa itu saling bermusuhan? Min zulmi ba'dihim mergo nganiayane setengah dzurriyyah nganiaya ba'don ing setengah kang liya. Fa imma mongko lamun fihi iku tetep ing dalem lafal imma idghamu nuniin uti ngidghamaken nune lafal in asyartiyati kang bangsa syartiyah diidghamaken fima ing dalem lafal ma al-mazidati kang ditambahaken apa ma in ma jadi imma ya fa imma ya'tiyannakum mongko lamun nekani temen ing sira kabeh minni saking ingsun apa sing nekani hudan petunjuk jawabe in faman mongko sapane wong ittaba'a kang mengikuti sapa man hudaya ing petunjuk atau tuntunan ingsun ayat Quran tegese Quran jawabe man fala yadhillu mongko ora tersesat sapa man fid dunya ing dalem dunya wala yashqalan ora sengsara sapa man fil akhirati ing dalem akhirat paman lan sapane wong a'radha kang berpaling sapa man an dzikri saking sebutan ingsun. Apa artinya zikri ayat Qur'ani tegese saking Quran. Quran itu dinamakan zikrun, Quran dinamakan ruhun, Quran dinamakan kitabun, ya banyak sekali nama-nama Quran itu ya. Jadi an zikri saking pengeling-eling ingsun ayat Qur'ani tegese Quran. Kapan berpaling falam yu'min mongko ora gelem iman sapa man bihi maring Quran jabe man fa innalahu mongko stune iku tetep kaduwe man ma'isyatan penguripan kehidupan bonkan kan rupek kang rupek ya lafal donkan iku bitanwini klan ditanwin tanwin kafe ya lafal donkan iku masdarun masdar bi makna dayyiqatan ngalawan nganggo maknane lafal dayyiqatan tegese kang rupek apa ma'isyah wa fussirat lan ditafsiri apa ma'isyah donkan fi hadisin ing dalem siji hadis ditafsiri bi'adzabil kafiri klan siksane wong kafir siksa-siksa fi qabrihi ing dalem kuburane kafir. Nah, maksudnya gimana ya? Dari awal itu setelah kemudian Nabi Adam mengakui kesalahannya bertaubat tetapi sudah diberitahukan diumumkan sebelumnya kalau kau sampai makan ini Adam kau akan keluar dari sorga. Karena itulah jangan sampai setan membuatmu keluar karena kau sudah enak dan nyaman di sini. Kalau kau keluar kau akan rekoso ya, harus mencari makan sendiri dengan menanam membacak tanah dan seterusnya itulah. Nah, kalau memang sudah diumumkan seperti itu maka itu kemudian dipraktekkan diterapkan. Sampai Nabi Adam terbukti melanggar. Nah, kemudian sekarang dihukum oleh Allah keluar dari sorga. Ya, turunlah sana keluar ya kau dan segala yang ada yang menjadi isi
di dalam tubuhmu itu. Apa itu Nabi Adam dan Hawa isinya? Isinya adalah kita-kita ini, anak cucu beliau berdua itu. Anak cucunya ya termasuk kita ini seluruh umat manusia ya, umat manusia dari mulai anak pertama Nabi Adam sampai umat manusia terakhir itu sudah ada di punggungnya Nabi Adam. Itulah kita dulu juga sudah tersimpan di dalam punggung, itu yang disebut zarrah ya, kita berada di alam zarrah dan dulu pernah ditumpahkan dari punggung Adam itu semuanya. Berapa banyaknya? Banyak sekali, bermiliar-miliar itulah. Dan kemudian dibeat oleh Allah, alastu bi rabbikum ya, kemudian kita jawab bala, iya Gusti, kami mengakui engkaulah, tidak ada yang lain, engkaulah sebagai Tuhan kami tidak ada yang lain. Kita tidak ingat masa itu ya, karena sekarang kita bukan lagi roh, tidak saja roh tapi roh sekaligus dengan jasad, sehingga jasad ini menutupi peristiwa itu dari ingatan kita. Kalau nanti jasad kita sudah mati terkubur, nah kita akan ingat lagi itu hal seperti itu. Ayo kemudian turun, kau berdua harus turun dengan keturunanmu, dan nanti turun itu kalian berdua, anak cucu kalian tidak akan saling menzolimi, saling bermusuhan. Manusia dijadikan oleh Allah tidak satu garis begitu ya, tidak seperti binatang atau yang lain atau malaikat satu garis, tidak bisa melakukan garis yang lain. Garisnya malaikat adalah taat. Begitu juga garisnya hewan adalah menuruti keinginannya. Itu saja, dan tidak bisa menahan keinginan. Kerbau, sapi dan lain sebagainya itu satu karakter, satu profil begitu ya. Pokoknya di mana ada makanan, yaitu makan. Hidupnya memang hanya untuk ngurus makanan dan mencari makan, mencari isi perut. Sama kerbau Amerika, kerbau Arab, kerbau Indonesia, sama itu ya. Nah, tetapi kalau manusia digariskan oleh Allah tidak. Karena itulah karena tidak sama, ada beda pilihannya tetap berbeda-beda. Karena itulah sebagian memusuhi sebagian yang lain. Sudah digariskan seperti itu. Nah ini yang sebetulnya penting ya. Kalau ada ahli sejarah, saya menginginkan coba itu ditelusuri sejarah umat manusia. Pernahkah, terjadikah di dunia ini aman, tidak terjadi peperangan, ataukah lebih sering manakah antara damai menyeluruh dengan yang tidak damai menyeluruh itu ya. Di dunia itu kalau perkiraan saya setiap saat selalu ada peperangan antar sama manusia itu. Coba itu ya, zaman kapanpun ya, di dunia seluruhnya ini loh, tidak ada yang kemudian dunia sedang damai, semuanya tidak ada, selalu saja ada perang. Dan perang itu tidak mesti kontak senjata. Perang itu maknanya luas sekali ya, baik kontak senjata maupun perang ekonomi, perang lain-lain itu. Nah itulah karena Qur'annya begini itu, ba'dukum li ba'din adu ya, diuji oleh Allah itu kita ini tidak satu baris, tidak satu pikiran, ya, selalu saja bermusuhan. Ya, tidak tahu itu di dalam UUD kita ada kata-kata perdamaian internasional. Ya, perdamaian internasional, wallahu a'lam itu. Ya kita untuk berharap seperti itu boleh-boleh saja ya. Tetapi perdamaian internasional betul-betul seluruh dunia damai, barangkali misalnya hampir tidak pernah ada itu ya. Karena Qur'annya sudah mengatakan ba'dukum li ba'din adu. Nah, bagaimana itu ketika kita diuji oleh Allah ya, kita ini saling bermusuhan, tetap saja punya musuh.
ada musuh dari sama-sama golongan anak cucu Adam. Lah ini resepnya satu, fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Kalian nanti akan bertengkar, bertikai, bersengketa. Nah, aku Allah akan mengutus dan memberikan petunjuk. Petunjuknya adalah agama-agama itu yang dibawa oleh para nabi atau Quran inilah. Lah itulah, ini penyelamat itulah. Karena itulah famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Ya, yang mengikuti petunjukku yang aku kirimkan dan aku turunkan dari langit, itulah yang selamat dan tidak akan sengsara. Tetapi sebaliknya, waman a'rada an dzikri, yang berpaling tidak mau mengambil petunjukku, fa innalahu ma'isyatan dhanka, dia akan mengalami kehidupan yang sempit, kehidupan yang tidak nyaman. Lah dalam sebuah hadis ditafsiri ma'isyatan dhanka itu adalah azabil kafir fi qabrihi, adalah siksa kubur. Ini salah satu tafsirnya. Jadi siksa kubur itu apa? Kuburannya menjadi sempit sekali, sampai kuburannya gencet orangnya, sampai orangnya itu tulang rusuknya itu pating selebat itu ya, karena digencet oleh kuburan. Coba itu bayangkan, umpama naudzubillah-nya kita dihukum di penjara di dalam ruangan mamanya yang sempit, ruangan 1 meter kali 1 meter, wah sudah tidak bisa bernafas itulah. Lah itu di dalam kubur, di sumur saja itu ya sulitnya bukan main, dikubur digencet sempit. Lah itu yang disebut ma'isyatan dhanka. Tetapi makna ma'isyatan dhanka juga luas, itu juga benar kalau itu tafsiran dari Nabi. Lah benar juga pamannya, sejak hidupnya di dunia itu sudah merasa tidak nyaman. Yang namanya dhankan, sempit, itu bukan hanya sempit miskin, bukan hanya sempit tidak punya uang, bukan hanya sempit ekonomi, tidak ya. Tetapi dhankan itu bisa luas sekali. Kamu melihat orang-orang kafir ya, yang harta bendanya melimpah ruah ya, bisa malang melintang kemana saja, ingin apa saja terlaksana. Tetapi apakah mereka itu hidup dengan nyaman? Tidak, tidak. Itu ma'isyatan dhanka. Ya, boleh dibuktikan, buktikan saja kamu, penelitian sedetail apapun di dunia ini, justru negara yang termakmur, yang pendapatan per kapitanya paling besar di dunia ini, itulah negara yang angka bunuh dirinya itu paling tinggi, paling tinggi. Kita umat Islam yang miskin, katakan seperti ini ya, jauh kekayaannya dari orang-orang kafir, kekayaan sangat jauh. Orang kafir ini paling miskin saja setiap tahun bisa untuk keliling dunia. Itu termiskinnya orang kafir di zaman sekarang. Kamu santri mau keliling dunia kemana? Sampai hari ini belum pernah naik pesawat sekalipun, belum pernah. Tetapi kita diberi kehidupan lapang. Mana ada itu kamu yang bunuh diri? Tidak ada, insya Allah. Sakit dan lain sebagainya ya tetap bisa senyum saja ya. Sangat langka itulah. Tetapi mereka orang yang sangat makmur, jibar-jibur di dunianya ya, Swedia mamanya itu negara paling tinggi pendapatan per kapitanya, itu negara yang paling banyak angka bunuh dirinya. Jepang, kemudian Amerika sama ya. Ya. Tapi tidak ada itu ya, santri gantung diri atau apa, tidak ada. Itulah ma'isyatan dhanka. Mereka tidak nyaman, tidak, itulah. Karena pada dasarnya orang menuruti hawa nafsu itu tidak nyaman ya. Manusia sudah diciptakan oleh Allah, karakternya adalah cocok dengan yang baik-baik. Ketika nyimpang ke yang buruk tidak cocok ya. Sama dengan kita sudah diciptakan itu, lidah kita itu cocok dengan makanan yang bagus. Makanan itu ya nasi atau apa semuanya lah. Coba sekarang kita makan tanah, tidak bakalan enak. Begitu juga manusia itu ada fitrahnya. Makanya ketika nuruti hawa tidak enak. Karena itulah terus merasa haus dan seterusnya. Coba orang-orang yang
mengkonsumsi narkoba dan lain sebagainya itu enak enggak, gundah kalau itulah ya, terus wa nahsyuruhu lan bakal ngumpulaken sapa ingsun ing man ayil mu'aridha tegese ing wong kang berpaling anil qur'ani saking Quran yaumal kiamat ing dalem dina kiamat tingkanane man a'ma hale buta ay a'mal basori tegese buta mripate. Wah masyaallah ya. Oh di sana seperti apa rekosonya, kemudian matanya buta lagi ya. Karena di dunianya buta ya, buta tidak mau melihat kebenaran itulah.